Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita ya, yang membahas tentang sistem transmisi. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mekanisme kerja, prinsip kerja, komponen kerja dari sistem transmisi. Di grup WA juga sudah saya sampaikan ini ya, berikan materi tentang prinsip kerja dan sebagainya. Hari ini kita akan melanjutkan topik yang ini ya, yang sangat penting di transmisi, yaitu power flow. Nanti kita akan bahas tentang power flow. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, Aditya Adi Nugraha. Baik, Bapak. Kemudian ini ya, saya sapa satu lagi, Rara Ayu. Baik, Bapak. Oke ya, Alhamdulillah. Insya Allah semua dalam kondisi baik. Saya akan ini ya, mulai. Nanti gini ya, jadi untuk perkuliahan pada pagi hari ini ya, nanti kita akan tidak seperti biasanya. Jadi nanti kita kalau biasanya offline pembagian, nah nanti di online ini juga ada pembagian ini ya, pembagian kelompok. Nanti kita akan bahas tentang ini ya, power flow. Oke, apakah di monitornya masing-masing kelihatan untuk paparan ini? Kelihatan, Pak. Oke ya, kelihatan ya. Oke, terima kasih. Ini adalah melanjutkan ini ya, pertemuan pekan kemarin tentang power flow. Ya. Jadi di sistem transmisi itu kan jelas ya. Jadi tujuannya adalah untuk ini memperbesar torsi yang dihasilkan oleh mesin ya, kemudian diteruskan ke roda belakang. Kemudian power flow ya, ini ya. Power flow adalah ini ya, aliran tenaga dari mesin ke roda ya untuk menggerakkan kendaraan. Nah, melalui power flow ini komponen powertrain dapat dipahami pada komponen-komponen kerja. Jadi power flow itu gimana? Di sistem transmisi itu kan kita mengenal istilah input dan output shaft gitu ya. Oke, saya mau tanya dulu, input shaft. Apa itu input shaft? Silahkan. Ayo. Silahkan, input shaft. Kalau mendengar istilah input, maka artinya apa input? Silahkan. Riko, input. Ini tuh kan masuk ya. Kalau input berarti apa? Memasukkan data. Input apa di ini ya, maksudnya di apa? Input aliran ya, aliran tenaga gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini terkait dengan apa? Power flow pada. Kemudian ini adalah ini ya, komponen-komponen dari transmisi. Ini mengulang yang kemarin ya. Saya nambahkan lagi ya. Komponen sistem transmisi itu terdiri dari seperti ini. Input shaft. Nah, input shaft berarti yang ini ya. Nah, input shaft ini dia dari mesin ya. Mesinnya di sini nanti gambarnya. Oke. Nah, di sini sebenarnya. Di sini tuh posisi mesinnya kira-kira ya. Putaran yang dihasilkan dari mesin lewat input shaft. Nah, itu pasti. Nah, nanti tenaga yang dihasilkan keluarnya lewat output shaft ini. Ya. Nah, dari input shaft, putaran dari mesin, kemudian nanti ke roda-roda lewat output shaft. Nah, fungsi transmisi berikutnya adalah merubah kecepatan dengan menggunakan apa? Sistem roda gigi. Nah, maka di sistem transmisi selalu ada seperti ini ya. Ini adalah input shaft-nya. Kemudian roda gigi yang paling besar itu adalah roda gigi 3. Kemudian roda gigi 2, roda gigi 1, dan reverse gear.
Kemudian nanti roda gigi 5 ya itu di bawah, di sebelahnya roda counter gear. Jadi nanti dia akan masuk ya input shaft, kemudian tenaga ini kemudian dialirkan melalui bisa roda gigi. Misalkan saya roda gigi 1 begitu ya, mana yang berputar gitu ya. Nah, roda gigi 2 mana yang berputar. Nah, ini tidak harus berputar semuanya. Semisalkan gigi netral ya, netral dia nggak sampai di transmisi, dia putarannya hanya sampai di kopling. Semisalkan saya ubah ini ya, transmisi saya di roda gigi 1 ya, di transmisi itu loh, di tuas transmisi sampai dari gigi 1. Nah, kira-kira nanti yang bergerak yang mana saja? Ya, bisa dari input shaft, kemudian masuk ke roda gigi 3, counter gear dan seterusnya. Kemudian saya mau pindah lagi di roda gigi nomor 2. Nah, itu juga nanti bisa berubah lagi. Penggerak dan yang gerakkan itu bisa berubah. Roda gigi 3 nanti yang bergerak apa saja? Shaft, komponen yang lain ya, dan seterusnya. Begitu untuk gigi mundur juga sama. Artinya mekanisme roda gigi ini ya, itu dia akan berputar sesuai dengan ini ya, tuas transmisi yang kita inginkan. Dia akan bergerak menurut alurnya masing-masing. Nah, itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan power flow. Ya, power flow dari transmisi. Misalkan saya mau roda gigi ini transmisi saya taruh di roda gigi berapa misalkan 4 gitu ya. Maka nanti yang berputar, apakah roda gigi 2 berputar? Belum tentu. Nah, nanti silakan itu dibahas dan didiskusikan ke dalam kelompok masing-masing. Ketika saya transmisi pindah ke gigi mundur, apakah gigi mundur nanti gigi 3 juga ikut berputar? Nanti silakan didiskusikan. Nah, ini ya, ini disebut dengan sistem transmisi. Jadi dalam satu kesatuan ini, ketika kita transmisinya di roda gigi 1, 2, dan 3, belum tentu semua roda gigi akan berputar. Nah, ini dibutuhkan ini ya, pengetahuan, terus kemudian kemampuan untuk menganalisis ini ya, pola-pola roda gigi dan seterusnya. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, berikutnya ini ya, saya akan ini ya, Anda semua ya, nanti seperti yang saya sampaikan di awal bahwa power flow itu adalah ini ya, aliran dari tenaga yang dihasilkan oleh transmisi. Maka ini sudah saya sediakan 5 ini ya, 5 breakout room. Ya, 5 breakout room. Nah, nanti kelompok 1 itu membahas power flow gigi 1, kelompok 2 membahas power flow roda gigi 2, kelompok 3 nanti membahas power flow. Ini ya, transmisi 3, kemudian kelompok 4 itu membahas tentang power flow transmisi di gigi 4. Kemudian 5 itu mundur ya. Jadi nanti semua akan masuk dalam kelompoknya masing-masing. Bagaimana membagi kelompoknya? Nah, setelah ini saya akan sebutkan namanya, kemudian saya akan berhitung. Jadi contoh, misalkan Ahmad Ibnu Firmansyah 1, maka nanti Ibnu masuk di breakout room 1. Marianus Alto breakout room 2, maka Marianus masuk di breakout room nomor berapa? 2 ya, dan seterusnya. Oke, breakout room-nya apakah sudah muncul? Sudah ya, nanti silakan gabung di breakout room-nya masing-masing. Waktunya nanti sekitar 10 menit ya, 10 menit sampai 15 menit, nanti kita lihat hasil kerjanya di masing-masing kelompok. Nanti bagaimana nanti sampean buat ini ya, buat diagram alur power flow transmisi. Boleh gambar pakai tangan, pakai ini ya, pakai pulpen, kemudian difoto, dipaparkan, atau pakai Word juga boleh. Misalkan Word, misalkan pakai tanda panah, kotak, kemudian ditulisi, nah itu juga boleh. Terserah, itu terserah kelompok masing-masing. Sampai di sini jelas ya?
Saya mulai ya. Rara Ayu 1, Antaka Fadil 2, Wawan 3, Sonia Ayu 4, Ahmad Awang 5. Kemudian ini ya, jangan masuk breakout room dulu ya. Saya absen dulu semuanya. Ahmad Awang 5, kemudian Muhammad Adi Ardiansah 1, Ibnu Firmansyah 2, Marianus 3, Farel 4, Riko 5, Muhammad Albar 1, ya. Kemudian Arif Lukman Hakim 2, Dani Setiawan 3, Arya Sandi 4, Fadil Arif 5. Kemudian Muhammad Ardiansah 1, Hafid Sairozi 2, Dimas Erlangga Putra 3, Fajar Dwi 4, Geral Maxentio 5 ya. Kemudian Mujtahidul Aman 1, Aditya Adi 2, Aurelia 3, Cahyo Aji 4, Fatur Khalid 5. Kemudian Rizky Han 1, Novia 2, Lukman Hakim 3, April 4, Rizky Adiansah 5. Kemudian Riki Rajendra 1. Oke, silakan ini ya masuk ke breakout room-nya masing-masing. Oke, ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? 1 atau 2? 2 ya. Oke, saya akan perlihatkan gambar yang harus sampean kerjakan. Nanti saya kirim juga di ini mekanisme gigi untuk ya. Nah, power flow untuk gigi 2. Nah, ini sudah ada gambarnya ya. Apa namanya? Power flow gigi 2 itu dari input shaft ya. Terus lihat panah ini dia kemana? Ke bawah ya, terus ke atas dan sampai nanti di output shaft. Nah, ini silakan ditulis nanti dari input shaft itu ke gigi apa dan seterusnya dan seterusnya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, gambar ini juga sudah ini ya, saya kirim di grup WhatsApp. Jadi sampean bisa lihat apa kira-kira untuk power ini ya, powerful gigi nomor 2 itu dia di gigi apa saja. Oke, silakan dikerjakan. Saya akan berpindah ke kelompok yang lain. Terima kasih. Oke, ini kelompok berapa ini? 1 ya? Ya, Pak. Oke, saya akan share ya. Oke, ini adalah kelompok 1. Maka kelompok 1 nanti mengerjakan ini ya. Power flow untuk gigi 1. Nah, ini coba dilihat ya. Ini adalah input shaft-nya ya. Nah, ikuti panah-panah ini. Ya. Ini adalah gambarnya ya. Ini input shaft-nya. Terus kemudian dia lihat anak panah ini kemana. Nah, utaranya ini. Nah, ini ya. Ini menunjukkan aliran atau power flow dari roda gigi. Bisa 1 dan seterusnya. Oke, jelas ya. Gambar ini juga sudah saya share di grup WA ya. Silahkan dicermati untuk power flow gigi 1 untuk kelompok 1. Terima kasih. Saya akan geser ke kelompok yang lain. Oke, halo, saya ganggu sebentar ya. Halo. Oh, ini ya. Power flow-nya seperti ini ya nanti ya. Oke. Input, ini ya, main drive, counter gear shaft, roda gigi 3. Terus ke bawah coba lihat. Kurang 1. Oke, silahkan ya. Nanti kalau sudah selesai, langsung balik ke ini apa namanya ke main room utama ya. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kelompok 4 sudah selesai? Halo.
Kelompok 4, Fajar. Seharusnya sudah, Pak. Oke ya, kalau sudah balik ke main room utama ya. Nanti Ya, yang Pak. paparan siapa? Satria. Oke, kelompok 3, bentar. Nanti ini ya, nah ini adalah tugasnya ini ya. Power flow untuk gigi 3, sorry, gigi 3. Sorry, 3. Nah, ini 3 ya. Nah, nanti silahkan di kelompok dibuat gambarnya. Ini adalah power flow-nya. Lihat ya di gambar bawah ini. Input shaft, kemudian dia bergerak ke gigi apa ya, ikutin yang panah-panah ini. Ya, panah-panah ini. Nah, panah-panah ini menunjukkan arah dari power flow. Nanti silakan ditulis untuk roda gigi 1 itu input shaft menggerakkan apa dan seterusnya sampai nanti dia keluar di output shaft. Yang diputar ini apa gigi apa aja. Nanti sepakati ya kelompok 3 siapa yang akan paparan. Ya, nanti boleh siap, boleh Lukman, boleh siapapun ya, silakan disepakati nanti akan saya sampaikan di grup bahwa nanti kelompok 3 silahkan siapa yang memaparkan. Jelas ya? Kalau jelas saya akan geser ke kelompok 4. Terima kasih. Jelas, Pak. Halo semuanya. Kelompok 4 ini ya. Iya, Pak. Oke, kelompok 4 ini ya tugasnya seperti ini. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, ini adalah power flow untuk roda gigi 4. Oke, seperti ini ya. Nah, silahkan nanti anggota kelompok menuliskan kira-kira power flow dari roda gigi 4 itu kemana saja ya. Nah, ini gambar transmisi yang ada dada panahnya ini adalah menunjukkan aliran tenaga ya atau aliran putaran yang dari input shaft itu kemana. Nah, dia kan tidak ke bawah, tapi dia ke atas. Nah, ke atas itu ke roda gigi apa? Nah, gigi 4 silahkan dibahas di kelompoknya, dituliskan. Nanti tunjuk satu kelompok untuk menjelaskan power flow gigi 4. Boleh siapapun monggo ya di anggota kelompok. Gambar ini juga sudah saya share di apa namanya di kolom ini ya di grup WhatsApp. Jadi bisa lihat di situ juga. Pak, izin tanya, Ya, silahkan. semisal dari PowerPoint yang dikasih Bapak tadi, terus dipaparkan nanti, di apa namanya, di screenshot terus dipaparkan gitu boleh nggak, Pak? Boleh seperti itu juga boleh. Bagus. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Oke, jelas ya. Kelompok 4 saya akan geser ke kelompok 5. Kelompok 5. Maaf, saya masuk dulu. Iya, Pak. Oke, ya. Ini kelompok 5 tolong di stop dulu share screen-nya kelompok 5. Tutup dulu untuk share screen-nya. Siapa ini? Oke, ya. Oke, ini adalah kelompok 5. Saya akan share screen dulu, ya. Nah, ini adalah kelompok 5, ya. Oke, kelompok 5 adalah power flow mundur, ya. Jadi ketika ketika transmisi tuasnya kita arahkan ke mundur, maka yang bergerak seperti ini mekanismenya ya. Tetap semua harus dimulai dari input shaft, kemudian dia menggerakkan roda gigi apa ya, ini ke bawah ini, terus nanti dia ke atas lagi baru ke output shaft. Nah, ini menggerakkan roda gigi apa saja. Silakan dipelajari, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Jangan lupa nanti kalau saya panggil untuk masuk di room utama, ya itu nanti sudah ada ini ya nanti satu kelompok akan memaparkan aliran power flow-nya dan silakan ditunjuk siapa yang menyampaikan. Gambarnya boleh sederhana, boleh tulisan tangan, boleh diketik, apapun boleh seperti itu. Silakan ya. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, terima Pak. kasih. Nah, saya geser ke kelompok yang lain.
Halo, Farel tadi di kelompok berapa, Farel? Kelompok 4, Pak. Udah selesai, tak? Udah selesai? Disconnect, Pak. Belum. Oke. Masih belum. Oke, Farel tak kembalikan ke kelompok 4 ya. Siap, Pak. Terima kasih. Oke ya, ini nanti yang akan menyampaikan pemaparan ya, ini adalah kelompok 3. Saya yakin tadi di kelompok 3 sudah diskusi ya terkait dengan apa power flow roda gigi 3. Silakan saya persilakan pada jubir yang akan menjelaskan bagaimana power flow untuk roda gigi 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah Bapak berikan tentang power flow gigi 3. Berikut ini adalah urutan atau alur terjadinya power flow gigi 3. Yang pertama input shaft, kemudian masuk ke main drive gear, yang ketiga counter gear, yang keempat counter gear shaft, dan kemudian terjadinya gigi 3. Setelah itu masuk closed loop left, kemudian yang terakhir output shaft. Output shaft ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Jadi ini hasil diskusi kelompok 3. Power flow untuk roda kita adalah satu input shaft, kemudian dari input shaft putarannya diteruskan ke main drive gear, kemudian ke counter gear, kemudian ke counter gear shaft, kemudian masuk di roda gigi nomor 3, kemudian masuk di clutch hub sleeve, dan yang terakhir masuk di output shaft ya. Oke, silakan dari kelompok lain. Paparan dari kelompok 3 tadi ini bagaimana? Sudah oke? Atau ada koreksi? Silakan. Sudah oke, Pak. Sudah oke, Pak. Sudah oke ya? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Oke, terus kemudian kelompok 5 dan seterusnya, karena ini ya waktunya terbatas, jadi yang paparan ini cukup kelompok 3 saja, enggak apa-apa. Gitu ya. Oke, silahkan ditutup Aureli untuk paparannya. Oke ya, tadi sudah semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan power flow untuk sistem transmisi. Silahkan dari hasil paparan tadi itu kemudian dibuat laporannya, kemudian nanti laporan silahkan dikirimkan di grup WhatsApp ya, nanti per kelompok buat laporan tentang power flow ya. Jadi kalau tadi cuma gambar, kemudian di bawahnya dijelaskan juga tentang deskripsi dari masing-masing alur power flow untuk sistem transmisi. Oke, sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, kalau ada pertanyaan silahkan. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi sistem transmisi ya, sebelum nanti kita pindah ke materi lain. Jadi ketika mahasiswa sudah awal kemarin sudah paham tentang prinsip kerja, kemudian memahami komponen, kemudian paham bagaimana power flow dari sistem transmisi ini, nanti kita akan bertemu lagi ya. Jadi power flow di sistem transmisi itu menjadi bagian penting ya. Jadi pengetahuan tentang power flow itu menjadi pengetahuan penting yang harus dipahami oleh semua mahasiswa. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.